pendapat Abah tentang azimat dan rajah, yang mana banyak kitab karangan ulama yang mengajarkan tentang itu semua. Matur nuwun. Memang tidak dipungkiri, sahabat syiar ya, pendapat para alim tentang azimat ini ada dua pendapat. Ada secara mutlak mengharamkan, apapun itu haram. Ada juga yang membolehkan, selama azimat itu bersumber tulisannya itu Al-Quran atau doa-doa. Ada yang membolehkan seperti itu. Kalau ditanya antara dua pendapat ulama ini, condongnya saya kemana? Saya katakan secara mutlak azimat itu tidak dibolehkan, baik yang ada tulisan Al-Quran ataupun tidak. Karena apa? Salah satu tujuan Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini, yang pertama sebagai pembeda, sebagai penjelas, ya, sebagai syifa, yang semuanya harus melalui bacaan atau ucapan, ya, bukan ditulis, dipajang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya lebih condong kepada ulama yang menidakbolehkan azimat. Kalau secara umum ataupun tulisan-tulisan yang memang bukan yang bersumber dari Al-Quran, bukan tulisan Al-Quran ataupun doa-doa, semua ulama sepakat itu semua haram. Jadi bedanya ada yang membolehkan kalau tulisannya itu Al-Quran, ayat lah. Misalnya ayat kursi. Ayat kursi kan dalam beberapa hadis itu sebagai ayat untuk melindungi diri dari gangguan setan, bahkan untuk mengusir setan dan lain sebagainya berkaitan dengan dunia gaib lah. Lantas kita tulis, kita taruh di dompet misalnya. Ada yang membolehkan itu sebagai azimat. Tapi secara umum banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa zimat itu termasuk syirik. Innar ruqa wat tamaim wa tiwala syirkun. Jadi ruqa itu mantra-mantra, azimat, ya, dan juga ramalan bintang itu termasuk syirik perbuatannya. Ya, jadi di situ Nabi tidak membatasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, perilaku ini juga tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai azimat. Bahkan Nabi itu banyak sekali bersabda yang berkaitan dengan azimat yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah pada waktu itu. Seperti ada sahabat Nabi yang pakai gelang dari benang. Nabi nyuruh gunting, karena kalau engkau masih memakai gelang itu sampai engkau meninggal dunia, Nabi berlepas diri dari apa yang dilakukan. Engkau termasuk orang yang celaka. Maka diguntinglah gelang tersebut. Yang kegunaan kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu untuk tolak bala atau menghilangkan demam, ya, menghilangkan demam. Jadi jawaban saya, memang tidak dinafikan ada beberapa ulama yang membolehkan azimat yang tulisannya itu tulisan Al-Quran. Iya. Tapi kalau benda semua sepakat menjadikan misalnya keris sebagai jimat, menjadikan apapun sebagai jimat itu sepakat haram, syirik. Tetapi untuk azimat atau yang kita sebut dengan isim ya, kalau di sini itu yang berupa tulisan-tulisan, kalau dia tulisan Al-Quran, ada ulama yang membolehkan. Ya, ada ulama yang membolehkan. Makanya ada beberapa ulama yang menulis azimat atau isim dari bacaan-bacaan Quran. Tetapi ketika tulisannya itu dari tulisan yang nggak kita pahami, dari tulisan-tulisan yang kita nggak tahu artinya, maknanya, ada tuh alif-alif, sin-sin, berapa banyak terus di kotak-kotak, itu sepakat hal tersebut diharamkan dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Karena jimat itu minta keselamatannya bukan kepada Allah. Orang yang pakai jimat minta keselamatannya masa apa? Ngomongnya kepada Allah. Kalau diminta tolong kepada Allah, kenapa mesti ada jimat? Sebagai perantara katanya, Pak. Sebagai perantara. Sebagai pelantara. Nah, ini satu persoalan lagi. Banyak sekali orang-orang yang menganggap hal-hal tersebut dijadikan wasilah
Ya, wasilah tersampainya doa-doa kita. Ingat, dalam ajaran Islam, wasilah-wasilah itu sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin atau ketika kita memiliki hajat dan hajat kita ingin diijabah sama Allah, ada beberapa wasilah yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Tetapi kita juga harus waspada. Ada wasilah-wasilah yang diharamkan dalam ajaran Islam. Seperti itu. Dan fenomena jimat ini bukan hanya ada sejak Nabi diutus. Sebelum Nabi dilahirkan, masyarakat jahiliyah biasa mereka menggunakan jimat-jimat. Bisa penangkal sihir, bisa buat rejeki, wah segala macam. Biar bisa punya anak, biar sakitnya sehat. Masyarakat jahiliyah biasa menggunakan azimat. Karena itu termasuk budaya orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Sama kayak budaya Indonesia. Budaya kita zaman dulu juga banyak itu. Benda-benda seperti itu. Makanya ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu Nabi tinggalkan. Iya. Banyak sahabat-sahabat yang Nabi berikan penjelasan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang dibolehkan adalah dengan menggunakan ruqyah seperti itu, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu. Jadi kalau mau wasilah itu banyak sebenarnya. Dan sebenarnya lebih utama kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah itu dekat dengan kita dan Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasul, kalau ada dari hambaku bertanya kepadamu anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Katakanlah kepada hamba-hambaku, aku ini dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan doa mereka idza da'an, kalau mereka minta kepadaku tanpa wasilah. Kalau mereka minta kepadaku. Ya. Jadi ayat Allah yang tercantum dalam surah Al-Baqarah tadi udah jelas sebenarnya memotivasi kita untuk apa-apa langsung kepada Allah. Ya. Wah kan gak enak, kita mau ketemu camat aja kan harus melalui ajudan. Yaitu makhluk. Allah itu kan khalik yang menciptakan makhluk. Gak seperti itu. Iya, gak perlu perantara itu. Langsung kita kepada Allah. Kalau toh diperlukan perantara, tentu yang kita lakukan adalah perantara yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti minta doa kepada kiai, kepada alim ulama, kepada habaib, kepada ustadz, minta doa kepada orang tua kita, minta doa kepada suami kita, seperti itu. Itu perantara, dan itu dibolehkan dalam ajaran Islam selama dianya masih hidup. Yang kita mintai doa itu masih hidup. Kalau sudah meninggal, kita tidak boleh meminta lagi sebagai perantara. Oke, kurang lebih seperti itu.